Oke, sekarang hubungannya. Kan judulnya konsultan komunikasi. Kenapa nggak ngatur komunikasinya aja? Kenapa ngatur gaya hidup terus apa-apa yang harus ditampilin yang publik bisa lihat juga perlu diatur. Apa sih hubungannya gitu? Kan hanya komunikasi doang harusnya gitu. Nggak juga teman-teman. Kadang-kadang apa yang kita presentasikan itu mempengaruhi proses penyampaian pesan kita. Nah, kayak aku sekarang gitu, aku kan mau meeting, make upnya harus yang seperti apa sih gitu, terus bajunya juga harus yang seperti apa sih, kan semuanya harus diaturin gitu, karena aku punya tujuan. Misalkan kayak sekarang ya, meetingnya kan untuk project gitu ya. Kalau kita meeting untuk project, maunya apa? Pasti maunya berhasil. Nah, untuk bisa berhasil, harus bagaimana? Komunikasinya kan harus yang terlihat terpercaya. Nah, penampilan kita lah juga membantu untuk membuat komunikasi kita bisa lebih dipercaya. Nah, kalau di marketing namanya closing power. Nah, closing power itu bukan hanya dari keahlian kita berkomunikasi, membujuk orang untuk bisa percaya sama kita aja, tapi dari penampilan, dari cara make up kita gitu, dari cara kita menampilkan diri, dan apa yang kita tampilkan di media sosial kita terutama gitu, ya itu menjadi penilaian juga. Misal ya, aku mau presentasiin project soal konsultan komunikasi. Bagaimana cara aku bikin orang percaya kalau aku bisa memperbaiki komunikasinya? Kalau misalkan di media sosialku adalah omonganku itu hanya julid gitu ya, menghujat orang, mungkin mengkritik suatu isu dengan bahasa yang kurang baik gitu ya, nyinyir, ya semuanya lah gitu. Kan nggak mungkin ya gitu. Terus penampilanku misalkan ya seada-adanya aja gitu, yang aku pengen aja, nggak make up misalkan gitu ya, terlihat yang nggak enak dilihat gitu, mungkin kurang rapi, atau juga dari baju, pakaian juga asal, kerudung juga asal. Ya, makanya well prepare tuh bukan hanya komunikasi aja gitu. Nah, itu juga klien juga harus melakukan itu. Karena untuk bertemu dengan dia aja, aku juga well prepare gitu. Aku juga menyiapkan diri sebaik-baiknya. Bukan hanya dari skill komunikasi aku aja, tapi juga dari apa yang aku pakai dan apa yang aku tampilkan di halayak gitu. Karena orang kan pasti lihat portofolionya mana gitu. Oke, portofolionya ini gitu ya. Tapi kalau aku jadi konsultan komunikasi individu ya, itu ada kontrak rahasianya. Jadi aku nggak bisa ngasih tahu kalau aku ngurusin orang ini, dan ini gitu. Karena ya kan nggak semua orang pengen diketahui kalau skill dirinya itu sedang diperbaiki atau sedang dirubah. Ya, jadi aku harus menjaga kerahasiaan-kerahasiaan klien. Jadi nggak bisa tuh bilang siapa aja sih yang pernah Putri urusin gitu, ya nggak bisa juga gitu ya. Lihat aja dari skillnya gitu, dari ini loh aku pernah kasih pelatihan soal ini, dan ini gitu. Ya gitu teman-teman, gampang-gampang susah ya, karena kan kita nggak bisa kasih lihat juga ke klien gitu loh. Kalau kita udah berhasil mensukseskan sosok A atau sosok B atau sosok C gitu. Jadi ya tergantung mereka mau percaya sama kita atau enggak gitu. Tapi kan ya itu balik lagi, portofolio, rekomendasi, terus apa yang kita tampilkan di media sosial gitu ya, ya itu harus yang mendukung apa yang sedang kita presentasikan pada saat itu. Makanya kalau kalian lihat dari awal aku cerita soal profesi, aku selalu bilang perhatikan, ya kan, bagaimana cara kita mempresentasikan diri kita, bagaimana cara kita berpikir, atau kita harus bisa membedakan diri kita di balik layar. Di balik layar itu bukan di balik kamera, kalau bukan di balik media sosial aja ya. Di balik layar itu adalah pada saat kita sedang tidak bekerja juga, itu juga harus kita jaga di sekeliling kita juga. Jadi aku juga minta ke anak-anak gitu ya, karena pekerjaan ini adalah berdasarkan kepercayaan dan kredibilitas gitu. Jadi mereka juga harus menjaga nama baik orang tuanya.
ya hidup mereka juga harus siap diatur ketika mereka mempunyai orang tua yang profesinya kayak aku dan suamiku nih gitu. Karena kita kan berdua profesinya sama gitu ya. Terus anak-anak kesel atau enggak? Ya itu balik lagi bagaimana cara kita mengkomunikasikan kondisi ini ke mereka. Jadi bukan hanya klien aja yang diatur, kami juga sebagai konsultannya juga mengatur diri sebaik-baik mungkin dan menjaga diri sebaik-baik mungkin. Nggak bisa tuh kita ngeliatin emosi kita pada saat itu lagi apa. Kalau kita lagi sedih ya sebisa mungkin ya itu disimpan untuk privacy banget gitu ya. Kita lagi seneng juga jangan terlalu diliatin terlalu seneng gitu. Atau keberpihakan kita terhadap suatu pandangan juga itu nggak boleh diperlihatkan. Karena bisa jadi klien-klien kami ya datang dari berbagai pihak gitu. Jadi memang harus senetral mungkin. Gimana sih rasanya gitu, rasanya apa nggak pengen menjadi diri sendiri yang bisa jujur gitu ya, pengen bebas berekspresi gitu. Ya kalau buatku, buat apa? Aku bebas berekspresi kok kalau di keluargaku, di ranah privasiku gitu. Orang-orang tahu sebenarnya aku orang yang seperti apa aslinya gitu. Ya kan aku juga manusia biasa ya, punya sisi negatif juga kadang-kadang gitu. Tapi ya karena usia udah dewasa gitu ya, jadi kalaupun punya sisi yang negatif, buat apa sih dikasih tahu ke banyak orang gitu. Kalau temen-temenku, keluargaku ya udah tahu Putri orangnya kayak begini, tapi ya nggak pernah merugikan orang lain juga gitu. Ya kita juga harus bisa memisahkan antara kehidupan profesional dan kehidupan pribadi. Kehidupan pribadi itulah yang tidak bisa menjadi konsumsi banyak orang. Ya konsultan untuk diri sendiri dan untuk orang lain kan.